Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santriwan santriwati SMA Negeri Mojo Agung sekaligus remaja Masjid Al Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita bertemu kembali dalam forum kajian rutin yang kita kemas ngaji bareng. Ngaji bareng itu artinya ya Pak Waras juga ngaji, sampean santriwati santriwan juga ngaji. Dan itu dibiasakan. Kalau kalian bisa, jangan merasa lebih dari yang lain sehingga muncul sifat ujub, muncul sikap takabur, sombong dan paling besar sendiri. Jangan. Karena ujub dan takabur itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika iblis aba wastakbar dilaknat oleh Allah, karena iblis tidak punya hak untuk ujub takabur. Kita pun juga begitu. Dalam posisi lebih dari yang lain jangan sombong. Dan yang tidak bisa atau merasa tidak bisa, jangan minder. Saya difahami ya. Sehingga kita setara. Termasuk makanya Pak Waras gunakan istilah ngaji bareng. Pak Waras juga mengulang apa yang pernah dikaji, kalian juga mengulang atau ingin tahu ilmu baru apa yang dikaji, sehingga kita setara. Dari situ nanti akan ketemu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo seperti biasa kita berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita berdoa mudah-mudahan kita nanti tetap dalam keadaan beragama Islam, amin. Dan Islam kita diperkuat dengan cara ilmu yang bermanfaat dari Al-Quran. Masih hafal doanya? Sama-sama, ayo. Allah nas'aluka amin ya rabbal alamin. Sehat-sehat semua anak sekalian? Alhamdulillah. Ayo dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai kajian ini lagi. Kita fokus pada panggilan ya ayyuhan nas. Kali ini di poin yang ke-6. Sudah ketemu semua? Sampun. Quran surat ke-7. Nah, kita sampai ke-7. Surat apa ini? Al-A'raf. Yang ada panggilan ya ayyuhan nas itu di ayat yang 158. Nah, ayatnya 158. Kita tahu jumlah jumlah ayat di surat Al-A'raf berapa? 200. Mungkin nanti ada panggilan lagi. Yang jelas ini fokus di ayat 158. Juznya juz yang ke-9 dari 30 juz. Kata-kata yang sudah sering kita ulangi karena ini sudah ke-6 ya. Pak Aras tidak perlu mengulang, saya yakin kalian hafal. Ya, tajwidnya juga begitu ya, karena hampir sama ya. Pak Aras tidak banyak. Jadi kita nanti akan berusaha menata dari 3 kali pertemuan. Mungkin kalian pertemuan pertama saja yang agak fokus kepada tajwid. Ya, kedua, ketiga kita lancar ya. Diawali dengan kata-kata ul. Pakai kof. Beda loh ya kalau baca pakai kaf. Kalau kaf bacanya gimana? Kul biasa.
Kalau ini pakai qaf. Qaul ada di longkongan. Ini. Makanya diperlukan tajwid itu sana. Mengapa? Dari cara membaca keluarnya kata itu bisa jadi merubah arti. Kalau kita di ayat ini ul pakai qaf, artinya apa? Kata-kata. Kalau seandainya ada kul pakai kaf, artinya apa? Makan. Beda kan ya? Si jine dikongkon ngomong, si jine dikongkon makan. Makanya latihan. Ul apa? Katakan. Katakanlah itu berarti kalimat perintah. Kalimat perintah itu ada yang memerintah, ada yang diperintah. Ya kan ya? Karena ini wahyu, karena Al-Quran itu wahyu. Berarti yang memerintah itu yang punya wahyu. Siapa? Allah Subhanahu. Jadi yang memerintah ini Allah. Kemudian yang diperintah itu berarti yang menerima wahyu. Siapa yang menerima wahyu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena Al-Quran diberikan Nabi Muhammad. Sehingga kalau diartikan panjang, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan. Cuma kalau singkat, qul, katakan. Bisa difahami ya? Apa isi perintah yang disuruh mengatakan? Ya ayyuhan nas. Apa? Wahai manusia. Berarti Nabi Muhammad itu diperintahkan kepada semua manusia pada zamannya. Karena Nabi Muhammad itu memang diperintah untuk semua manusia. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu hanya untuk kaumnya saja. Ya, untuk kaumnya saja. Untuk lingkup tertentu. Misal kalau kita tarik kecil, ini perumpamaan ya. Ada orang yang menjabat camat. Berarti lingkup masyarakatnya masyarakat apa? Yang ada di kecamatan itu. Ya kan ya? Warga kecamatan. Jadi pahami. Kalau ada yang menjabat bupati, kabupaten. Sampai seterusnya, kalau presiden itu mencakup seluruh warga negara Indonesia. Ini contoh kecil aja. Tadi Pak Aris mengatakan nabi-nabi sebelumnya hanya untuk kaumnya saja. Kalau Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Nabi Muhammad itu tidak diutus kecuali kepada semua manusia. Kepada semua golongan. Kepada semua warga negara-negara yang ada tak ada batas. Makanya di sini ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Insyaallah nanti ayatnya diteruskan. Apa isi beritanya? Ini apa? Sesungguhnya. Kalau inna sesungguhnya, kalau ini ada iya, apa? Sesungguhnya aku. Akunya kepada siapa? Manusia. Ya yang mengatakan ini siapa yang mengatakan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan yang diperintah Nabi Muhammad, ya kan ya? Disuruh mengatakan. Berarti yang mengatakan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku Rasulun. Seorang Rasul itu artinya apa? Utusan. Ini yang perlu dicatat. Ya. Kita harus memperlakukan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai utusan. Itu ya. Kita tidak boleh melebih-melebihkan sampai menyamai yang mengutus. Karena ada sebelum Nabi Muhammad utusan akhirnya dianggap sebagai Tuhan, dipertuhankan. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu utusan. Bahkan di ayat lain, aku ini menungso padha karo awakmu.
Cuma sebagai utusan Allah, ya, banyak kelebihannya yang tidak dimiliki oleh manusia pada umum. Tapi Nabi Muhammad dawuh bersabda, "Inni rasulun," apa? Sesungguhnya aku ini adalah utusan siapa? Allahi. Ingat, utusan Allah. Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad bukan Allah. Nabi Muhammad tidak sama dengan Allah. Nabi Muhammad itu mengatakan, aku ini utusan Allah. Sebagai utusan harus menjalankan sesuai dengan isi apa yang diperintah yang mengutus. Bisa difahami anak sekalian. Boleh kita menghormati baginda Rasul, tapi jangan mengkultuskan. Bisa difahami ya. Nah, sekarang malah bukan nabi, bukan rasul, minta disembah-sembah, minta dihormati berlebihan. Nabi aja tidak seperti itu. Kemudian kepada siapa Nabi Muhammad diutus Allah? Ilaikum, kepada kamu sekalian. Kamunya kembali kepada siapa? Manusia. Jadi aku diutus Allah nang awakmu kabeh menungso. Kabehnya terucap dikatakan jami'an. Semuanya. Jadi kepada semua, tidak terpisah oleh ras, tidak terpisah oleh bangsa dan lain sebagainya. Suku apalagi. Jadi kalau disambung, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Kita terjemahkan. Katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku utusan Allah kepada kalian semua. nah, kepadamu semua. Kamu semua itu. Dan utusan Allah itu membawa visi dan misi. Kemarin sudah kita pelajari. Siapa Allah yang mengutus itu? Diterangkan di ayat ini. Allazi apa? Yang atau zat yang itu menunjuk sesuatu. Allazi itu kembali kepada Allah. Allazi yang menjelaskan Allah. Lahu, la pendek, bagi, untuk, hu, nyanya kembali siapa lagi? Allah. Lahu baginya, bagi Allah, mulku, kerajaan. Ini diistilahkan kerajaan, ya. Maksudnya intinya semua yang ada, ya, yang merajai. Makanya di Al-Fatihah ada kalimat Malikiyya Umiddin. Di surat An-Nas ada Malikin Nas, yang merajai, raja di raja, yang menguasai dan lain sebagainya. As-samawati, langit. Jadi Allah itu maharaja, raja di raja, yang memiliki langit. Wal ardi, dan bumi. Ini juga begitu. Nek awakmu gak manut ndak apa-apa. Tapi ingat, langit dan bumi yang menguasai itu adalah Gusti Allah. Karena Maha Kuasa, Gusti Allah Maha membuat aturan. Nek awakmu nurut aku, misalnya bahasa sehari-hari baginda Rasul, ya kamu akan mendapatkan surga. Nek gak nurut aku, gak percaya, ya nanti kamu ditempatkan neraka. Apa mampu? Allah itu yang menguasai. Mulkus samawati wal ardh. Kemudian dijelaskan, tidak ada yang mampu mengutus nabi, tidak ada yang mampu menguasai langit dan bumi, sehingga di ayat selanjutnya la, artinya apa? Tidak. Ilaha, Tuhan atau sesembahan, atau kamu beribadah, atau kamu mengabdi. Biasanya la ilaha, biasanya tidak ada Tuhan gitu. Ya. Tidak ada sesembahan, tidak ada yang patut disembah, tidak ada Tuhan illa kecuali.
Huwa. Dia. Dianya kembali kepada siapa? Allah. Jadi tidak ada yang patut kamu taati, tidak ada yang patut kamu sembah, tidak ada yang berhak kamu ibadahi illa huwa, kecuali Allah. Saya difahami ya? Makanya Allah mengutus Rasul suruh menjelaskan itu. Dan Allah itu yuhyi, maha menghidupkan. Mau menghidupkan haknya Allah, mau tidak menghidupkan juga hanya Allah. Wa yumitu, dan yumitu yang maha mematikan. Artinya nek Gusti Allah gelem mateni menungso kabeh sing gak percaya bisa. Mau menghidupkan orang yang beriman saja bisa. Tapi tetap Allah itu hakimun. Apa? Tadi maha bijak, sudah membuat aturannya, sudah menentukan kodok dan kodarnya, dibiarkan. Sehingga sering kita dengar hidup ini adalah ujian untuk mengetahui siapa manusia-manusia yang taat, yang baik di antara kamu, dan siapa-siapa manusia yang durhaka, yang senantiasa berbuat maksiat. Siapa yang taat masuk surga, siapa yang maksiat durhaka masuk neraka. Itu tujuan. Padahal Allah mampu memasukkan surga semua. Allah mampu memasukkan neraka semua. Apakah itu keadilan Allah? Tidak. Sama dengan kalian, contoh kecil. Ini contoh kecil. Pak Waras ngajar kalian, guru. Pak Waras bisa memberi kalian nilai 100 semua. Bisa apa enggak? Bisa. Pak Waras bisa memberi kalian nilai 3 semua. Bisa apa enggak? Bisa. Saya tanya, adil apa enggak? Tidak. Mengapa? Karena di antara kalian ada yang pinter, bahasa gampangnya ya. Ada yang pinter, ada yang cerdas, ada yang enggak pinter alias bodoh. Jadi saat ini kalau ngomong kasar gitu ya. Enggak pinter gitu aja. Nanti tersinggung, saya Pak dikatakan Pak Iko bodoh. Nah, ada yang gitu. Terus apa? Nggak pinter. Ya bodoh aja itu sinonim itu ya kan gitu kan ya itu ya. Atau kalian dilem, awakmu gak ganteng, alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Hati banyak elek. Gak ganteng itu yo. Elek kan begitu kan ya. Nah, ini. Ya. Jadi disitulah letak keadilan Allah. Jadi Bapak Ibu guru mesti membuat apa? Pembeda. Oh iki sing cerdas, sing pinter bijine bisa 10. Oh iki rodok-rodok cerdas, oh nilainya rodok nisor titik. Dan di situ adalah keadilan. Kalau dapat 10 semua saya yakin protes. Wis nek ngono gak usah belajar ini. Kalau masuk surga semua yang taat protes wis gak sembahyang. Gitu kan ya? Jadi, kemudian Allah melanjutkan ya. Fa'aminu, maka berimanlah kamu. Jadi Allah berfirman melalui baginda Rasul, fa'aminu maka berimanlah kamu. Kamunya kembali ke siapa? Manusia. Satu, karena ini membicarakan Allah dan Rasul, billahi, apa artinya? Kepada Allah. War rasulihi, dan Rasulnya ini maksudnya. Dan Rasul yang dibicarakan itu An-Nabiyil Ummi. An-Nabiyyin apa? Nabi Al-Ummiyi, tidak bisa baca tuh atau buta huruf. Lu kok ada Al-Quran? Nabi tidak bisa membaca Al-Quran. Nabi tidak bisa menulis Al-Quran kalau tidak mendapatkan wahyu dari Allah. Jadi ketika mendapatkan wahyu dibacakanlah Quran itu. Sahabat-sahabat mencatat. Ini Nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis saja, hikmah yang bisa diambil itu masih difitnah. Katanya Quran ini karangan Nabi.
nggak tahu maca, nggak tahu nulis kok ngarang. Ya kan begitu ya. Nggak mungkin. Itu masih difitnah. Apalagi kalau ini satu hikmah. Tapi bukan bodoh loh ya. Umi itu bukan bodoh. Ya. Nabi itu mempunyai 4 sifat yang utama. Satu apa? Sidik. Maha benar, selalu benar, dijamin kebenarannya. Sidik. Ya. Sahabat yang diberi gelar Al-Sidik siapa? Abu Bakar. Karena Abu Bakar itu apa yang dilakukan, diucapkan dan diperbuat langsung benar di mata Abu Bakar. Sampai ketika terjadi Isra Mi'raj, ya, hampir semua sahabat yang iman itu goyah, apalagi kelompoknya Abu-Abu itu. Yang paling terkenal Abu siapa itu? Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal salah satu di antara pamannya itu. Sehingga ketika hampir semuanya goyah, tidak percaya, maka terakhir ketika Abu Bakar datang, ditanya dengan nada sinis, Bakar, kalau bahasa kita ya, itu loh koncomu loh, ngaku-ngaku melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naik ke Sidratul Muntaha, mek sewengi. Padahal perjalanan naik unta yang cepat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 30 hari. Ya. Percaya abang? Apa jawaban Abu Bakar? Seandainya tembok yang ada di hadapan saya ini warnanya putih, kemudian Nabi Muhammad mengatakan hitam, saya percaya bahwa tembok itu adalah hitam. Itu saking percaya. Makanya sampai dijuluki apa? Abu Bakar dan Siddiq itu adalah sifat Nabi. Jadi bukan umi bodoh loh ya. Yang kedua mempunyai sifat apa? Amanah. Amanah itu adalah orang yang dipercaya. Saking dipercayanya bukan hanya untuk orang-orang yang percaya Nabi. Orang yang nggak suka pun percaya. Ya, nggak suka percaya kalau Nabi Muhammad itu. Sampai ketika terjadi perselisihan mau meletakkan Hajar Aswad. Ada 4 kabilah yang saling berebut. Ya. Akhirnya siapa yang dipercaya untuk membawa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepercayaan itu tidak menyombongkan beliau. Akhirnya beliau mengambil kain, batu Hajar Aswad diletakkan di atas kain, maka diangkatlah oleh beberapa orang dari amanah. Gak akan khianat. Yang ketiga sifatnya apa? Fatona. Fatona kan ya? Apa fatona itu? Cerdas. Nabi Muhammad orang paling cerdas sudah. Gak ada yang bisa. Baru yang terakhir apa? Tabligh. Tabligh itu tidak akan menyembunyikan kebenaran kalau itu benar. Tidak akan menyembunyikan kezaliman kalau itu zalim. Semua disampaikan. Dan tabligh itu menyampaikan. Ya. Makanya orang yang menyampaikan disebut apa? Mubaligh. Kan ya. Mubaligh itu orang yang menyampaikan. Iya. Tinggal sedikit ya. Allazi yang yu'minu dia beriman billahi kepada Allah wa kalimatihi dan kalimatnya. Jadi Nabi yang disuruh mengatakan, Nabi yang umi itu beriman kepada dan beriman kepada kalimat-kalimatnya Allah. Kalau sudah begitu, wattabi'uhu apa? Dan ikutilah dia. Ikuti. La'allakum agar kamu sekalian tahtadun apa? Mendapat petunjuk, mendapat hidayah. Karena dengan petunjuk itulah kita tahu yang benar dan tahu yang salah. Dan kita cara mengikutinya yang mengkaji Al-Quran, dan lain waktu kita juga akan belajar hadis-hadis Nabi. Demikian anak sekalian, 1 ayat, poin yang ke-6.
Ada yang perlu diulang atau kata-kata yang sulit? Sampun. Alhamdulillah. Sama-sama berdoa untuk selesai membaca Al-Quran. Dan jangan lupa doakan kedua orang tua. Sama-sama. Allahumma amin. Orang tuanya belum? Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.